Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan beberapa tips ya untuk Microsoft Word. Baik, ini tampilan Microsoft Word 2013 ya. Sini ada menu-menunya ya, ada menu bar, ada toolbar ya. Menu bar ini ada home, insert, design, page layout. Kemudian ada menu file ya. Di sini ada info, new, open, save, print, share, export, option, akun ya. Kita balik lagi ke sini. Di sini ada menu apa ya, kalau nggak salah quick access toolbar ya. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Misalnya kita tambahkan new. Nah, jadi ada satu icon yang bisa nanti kita untuk menambahkan dokumen. Baik, untuk yang pertama adalah penggunaan ruler ya, tips yang pertama. Nah, ruler ini sangat penting dalam pengetikan ya. Untuk batasan ada batas atas, batas kiri, batas kanan ya, batas bawah ya. Ini batas kiri, kemudian ini batas bawah ya. Jadi untuk pengaturan agar rapi dalam pengetikan dan juga dalam penulisan paragraf ya. Nah, ini kita bisa pindahkan untuk apa ya namanya, tabbing ini ya, indentnya ya. Nah, ini nanti bisa kita atur untuk awal paragrafnya di mana ya. Kemudian ini page setup ya, nanti bisa kita atur untuk posisi tulisannya agar rapi. Nah, di situ ada untuk pemilihan tabbing ya, nanti bisa kita atur juga. Nah, contohnya sekarang kita coba mengetikkan kalimat ya. Kalimat kita ketik seperti ini ya. Nah, ini kita tab ya, kita tab, kemudian bisa kita atur posisi tabnya. Nah, kalau di enter dia akan mengikuti posisinya ya. Nah, kalau kita pindahin lagi juga bisa. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari ruler ya, atau penggaris di Microsoft Word. Baik, tips berikutnya kita masuk ke menu file, kemudian kita lihat di page layout dulu ya, apakah sudah sentimeter. Kita akan mengatur untuk jarak ya. Kita masuk menu file, nanti ke option ya. Jadi sini udah sentimeter ya. Nah, kita masuk ke menu option, kemudian di advance. Untuk advance kemudian kita cari unitnya, ini pilih sentimeter ya. Nah, sekarang kita coba rubah jadi inci. Nah, ini jaraknya beda ya karena kita ganti jadi inci. Sekarang kita kembaliin lagi, balik lagi ke option, kemudian advance. Kita cari, tarik ke bawah. Nah, kita ganti incinya jadi sentimeter, kemudian oke. Nah, sekarang sudah berubah di rulernya jadi sentimeter ya. Ini penting ya untuk penulisan, apalagi untuk penulisan karya tulis atau skripsi ya, jangan sampai salah nanti.
selanjutnya kita akan tips untuk ukuran kertas legal ya. Di Microsoft Word ada ukuran legal, tapi kalau di kertas yang kita ada biasanya ada A4 sama F4. Nah itu F4 dan legal ukurannya beda ya. Ini kita bisa lihat, kita coba cari ya. Nah di sini ada ukuran kertas F4 di Word ya. Ukurannya itu adalah lebarnya 21,59 dan tingginya adalah 33 cm ya. Jadi itu untuk ukuran F4 ya. Nah, kita masuk ke menu page setup ya. Sini ada margin yang bisa kita atur ya. Tadi cm udah kita ganti. Ini batasan atas, kiri, bawah, kanan nanti tergantung dari pengaturan. Nah, di sini kita ganti ya. Ukurannya tadi sesuai dengan tingginya adalah 33 cm ya. Kalau 35 itu pasti kelebihan, jadi nanti kepotong. Jadi ukurannya harus kita ganti jadi 33 ya. Nah, jadi nanti tidak terpotong ketika kita print ya, karena ukuran legal dengan F4 itu berbeda. Nah itu tips untuk ukuran kertas. Sekarang kita ada tips lagi untuk pengaturan jarak ya. Ini ada pengaturan jarak ya, spasi ya. Sini bisa kita atur untuk afternya ya. Nah kalau 0 dia jaraknya rapat ya. Kalau kita mau kasih jarak bisa ya, ini 6 kemudian 12 ya. Atau kita mau atur juga pakai line spacing ya, bisa kita atur 1,5 misalnya ya. Nah ini jaraknya adalah 1,5 dan ada tambahan di sini ya. Bisa kita atur juga ya. Nah kalau 1,5 seperti ini. Kalau kita ganti lagi jadi single spasi, nah lebih rapat ya. Nah, bisa kita kasih jarak lagi ya, tinggal kita atur bagaimana penulisannya tergantung nanti kebutuhannya ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan simbol ya di Word ini, ke menu insert kemudian ke simbol. Nah kita akan nambahkan simbol dari checklist ya. Nah kita klik more simbol. Di sini memang sudah ada ya di punya saya. Dia adanya di Wingdings 2 ya. Nah fontnya, jadi kalau misalnya fontnya belum ke Wingding diganti dulu jadi Wingdings 2. Nah kita pilih checklist ya, kemudian insert terus close. Nah ini ada ya simbolnya. Tinggal kita copy aja ya, paste. Jadi kalau kita udah insert satu bisa kita copy paste ya, kalau memang kita mau gunakan banyak ya. Nah itu untuk simbol ya, macam-macam simbol ada di Word, tinggal kita cari. Dan biasanya itu ada di Wingdings atau Webdings biasanya ya. Nah selanjutnya kita akan ada tips lagi untuk pengaturan tulisan ya. Nah di sini sudah di bold tulisannya sama diganti fontnya. Nah kita mau ganti yang bawah, yang gampang caranya kita klik format painter, kemudian kita blok tulisan yang mau kita ganti ya, seperti itu. Jadi di blok dulu yang mau jadi contohnya, kemudian kita blok yang akan kita rubah. Caranya seperti itu ya. Nah, lebih cepat kan ya, jadi gampang untuk pengaturan fontnya. Itu tips menggunakan format painter ya, mungkin masih jarang yang menggunakan ya. Demikian
tips Microsoft Word dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan komen jika ada pertanyaan, silakan share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.